Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita pada hari Minggu ini diambil dari Yeremia pasal 29 ayat 1 sampai 7. Demikian firman Tuhan. Beginilah bunyi surat yang dikirim oleh Nabi Yeremia dari Yerusalem kepada tua-tua di antara orang buangan, kepada imam-imam, kepada nabi-nabi, dan kepada seluruh rakyat yang telah diangkut ke dalam pembuangan oleh Nebukadnezar dari Yerusalem ke Babel. Itu terjadi sesudah Raja Yekonia beserta ibu suri, pegawai-pegawai istana, pemuka-pemuka Yehuda dan Yerusalem, tukang dan pandai besi telah keluar dari Yerusalem. Surat itu dikirim dengan perantaraan Elasa bin Safan dan Gemaria bin Hilkiah yang diutus oleh Zedekia, Raja Yehuda ke Babel kepada Nebukadnezar, Raja Babel bunyinya. Beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Dirikanlah rumah untuk kamu diami, bukanlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Ambillah istri untuk memperanakkan anak laki-laki dan perempuan. Ambilkanlah istri bagi anak-anakmu laki-laki dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dimanapun kita berada, seseorang yang mengalami kegagalan, penderitaan, kesusahan, kadang dia tidak terima dengan apa yang terjadi dalam dirinya. Karena dia tidak terima dengan keadaan itu, sehingga dia bisa saja kecewa, bahkan berontak kepada pengalaman kehidupannya. Bangsa Yehuda sangat kecewa ketika mereka harus terbuang di Babel. Ketika pemerintah Nebukadnezar yang mengalahkan dan menghancurkan mereka, sehingga mereka harus terbuang di Babel. Mereka sangat menyesal dan kecewa ketika mengalami pembuangan itu. Bahkan mereka tidak terima dengan hukuman yang terjadi pada kehidupan mereka. Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yeremia mengetahui keadaan Yahudi yang terjadi dalam pembuangan. Mereka tertindas, mereka jadi budak, harus melakukan apa yang diperintahkan oleh mereka. Segalanya mereka berkekurangan, tidak seperti mereka berada di Yerusalem, tetapi mereka jauh dari kemerdekaan, jauh dari kebebasan. Mereka harus tunduk kepada hukuman yang dijatuhkan oleh Nebukadnezar kepada mereka sendiri. Di saat bangsa itu menderita, muncullah nabi-nabi palsu yang berbicara dari diri mereka sendiri.
Mereka bukan utusan Tuhan, tetapi mereka berbicara dari kemauan dan kehendak hati mereka sendiri. Hanania adalah seorang nabi palsu yang menghasut bangsa Yehuda dengan mengatakan bahwa mereka tidak akan lama berada dalam pembuangan itu. Dia memprovokasi bangsa Yehuda yang ada dalam pembuangan itu supaya memberontak atau supaya melawan Raja Nebukadnezar. Hanania memberikan janji-janji palsu, harapan-harapan palsu dengan berpura-pura menyampaikan janji Tuhan dan atas nama Tuhan, tetapi dia berbicara atas nama dirinya sendiri. Dia bukan berbicara atas nama Tuhan dan berdasarkan firman Tuhan, tetapi dia berbicara dari diri mereka sendiri. Yeremia mengingatkan Yehuda supaya tidak percaya kepada Hanania. Yeremia menuntun bangsa itu supaya dapat mengerti apa rencana Tuhan di dalam segala peristiwa itu. Yeremia membimbing, mengarahkan bangsa itu supaya mereka menyadari dan menyerahkan diri kepada Tuhan ketika mereka di dalam pembuangan tersebut. Yeremia berkata, Tuhan tidak merencanakan kehancuran bagi mereka, tetapi untuk kebahagiaan mereka sendiri. Mereka dilatih Tuhan melalui hukum supaya mereka lebih baik kepada hari-hari yang akan datang. Jadi mereka dihukum bukan untuk rencana supaya mereka hancur, tetapi adalah untuk kebahagiaan, adalah untuk kebaikan mereka. Dengan hukuman itu diharapkan mereka akan lebih mengenal Tuhan dan lebih baik lagi untuk berperilaku ke depan. Karena rencana Tuhan adalah untuk kebaikan mereka, rencana Tuhan adalah untuk kebahagiaan mereka. Maka selama 70 tahun hukuman bagi mereka, hendaknya mereka melakukan hal-hal yang berguna, pekerjaan-pekerjaan yang menghasilkan, kehidupan yang biasa yang mereka lakukan, baik untuk menikahkan anak-anak mereka lakukan seperti biasa, supaya mereka berkembang, supaya mereka bertambah sekalipun dalam pembuangan itu, supaya mereka sejahtera, supaya mereka makmur, harus bekerja keras sekalipun mereka berada dalam pembuangan. Di mana dikatakan dalam Yeremia 29 ayat 7, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu akan pulang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraan adalah kesejahteraanmu. Kesejahteraan kotamu adalah menjadi kesejahteraanmu. Bapak-bapak dan ibu-ibu saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita juga adalah sementara di dunia ini. Sementara. Karena hidup di dunia ini bukanlah tujuan hidup kita. Hidup di dunia ini adalah sementara menuju kita sampai kepada kehidupan yang kekal abadi. Sama seperti bangsa Yehuda yang berada dalam pembuangan 70 tahun, kehidupan mereka dalam pembuangan itu adalah sementara, tetapi mereka akan kembali lagi ke Yerusalem sesuai dengan apa yang direncanakan oleh Tuhan dalam kehidupan mereka. Demikian juga kita, saudara kekasih yang dalam nama Yesus Kristus di dunia ini,
selama kita berada di dalam dunia ini, bahwa hidup kita ini bukanlah berakhir di dunia ini, tetapi hidup kita akan sampai kepada kehidupan yang kekal, surga yang telah dijanjikan oleh Tuhan kepada kita. Kita menumpang sementara sampai kehidupan yang kekal menjadi milik kita dan diberikan Tuhan kepada kita. Selama di dunia ini, kita hendaknya berbuat yang terbaik. Berbuat yang terbaik untuk kita terima. Kita berada untuk memberikan kontribusi di tengah-tengah kehidupan kita, di tengah-tengah lingkungan kita. Selama kita hidup di dunia ini, kita menjadi garam dan terang dunia. Sebelum kita menikmati hidup yang abadi, hendaknya kita menjadi teladan memperbaiki kehidupan sesama kita, menjadi teladan bagi hidup kita, mensejahteraan dengan kerja keras supaya kota yang kita tempati ini adalah sejahtera. Karena apabila kota, negara dan daerah kita ini sejahtera, maka kita juga akan menikmati kesejahteraan. Oleh karena itu kita hendaknya berbuat baik di tengah-tengah kehidupan kita, sementara kita masih berada di dunia ini. Selama kita hidup di dunia ini, kita tidak terlepas dari pengaruh dunia, pengaruh nabi palsu, pengaruh lingkungan yang terkadang mempengaruhi kita di dalam kehidupan kita sehari-hari, supaya kita melakukan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Berbagai godaan, berbagai tantangan, berbagai usaha-usaha manusia-manusia yang tidak takut kepada Tuhan untuk mempengaruhi kita, supaya kita ikut berperilaku sesuai dengan kehendak mereka, sesuai dengan kehendak nabi-nabi palsu, dan supaya kita hidup sesuai dengan berlawanan dengan kehendak Tuhan. Inilah keinginan-keinginan dunia ini. Tetapi kita diingatkan supaya kita tidak turut kepada nabi-nabi palsu itu, supaya kita tidak turut kepada pengaruh-pengaruh yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan itu, tetapi supaya kita tetap setia hanya kepada Tuhan, setia melakukan firman Tuhan, dan setia untuk melakukan yang terbaik di dalam kehidupan kita sendiri. Karena kita tidak terlepas dari tantangan dan penderitaan ketika kita hidup dalam dunia ini, kita jangan kecewa dan kita jangan putus asa sekalipun kita mengalami penderitaan, tantangan, dan penyakit seperti yang terjadi dewasa ini. Di antara kita ada godaan-godaan atau pengaruh-pengaruh ataupun penyakit-penyakit yang membuat kita terkadang merasa khawatir dan ketakutan. Tetapi kita diingatkan supaya kita tidak takluk, supaya kita tidak berputus asa menghadapi semuanya itu, tetapi supaya kita menyerahkan hidup kita hanya kepada Tuhan. Berdoa kepada Tuhan, karena Tuhan lebih tahu apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Karena sekalipun kita menghadapi tantangan, menghadapi pergumulan, menghadapi segala gerakan-gerakan yang berlawanan dengan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita untuk mempengaruhi kita ke jalan yang tidak benar, tetapi harus kita sadari bahwa hidup kita ini adalah milik Tuhan. Harus kita sadari bahwa semuanya itu yang dapat mempengaruhi kita akan mampu untuk menghadapinya apabila kita bersama Tuhan dan menyerahkan diri kepada Tuhan. Karena tujuan kita untuk hidup di dunia ini bukanlah hanya untuk kepentingan dunia ini saja, tetapi tujuan kehidupan kita adalah hidup yang abadi, hidup yang kekal, hidup yang selama-lamanya, yaitu Yerusalem yang baru yang telah disiapkan oleh Tuhan kepada kita. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu-ibu seseorang kekasih, dalam segala tantangan yang kita hadapi sebagaimana yang dialami oleh bangsa Israel
atau kerajaan Yehuda di pembuangan Babel, tujuan Tuhan bukan untuk menghancurkan mereka, tetapi tujuan Tuhan adalah membuat kebahagiaan, membuat ketenangan. Rencana Tuhan adalah untuk kebahagiaan bagi mereka. Demikian juga kita Bapak-bapak dan Ibu-ibu, sekalipun kita mengalami goncangan, tantangan dan berbagai masalah yang kita alami dalam kehidupan ini, bahwa Tuhan akan memperbaiki hidup kita, dan tujuan Tuhan untuk menghadapi segala masalah yang kita hadapi ini adalah untuk melatih kita, mendidik kita, supaya kita lebih dewasa, supaya kita lebih kenal kuasa Tuhan dalam hidup kita, sehingga kebahagiaan akan selalu diberikan oleh Tuhan kepada kita kalau kita hidup sesuai dengan apa yang diperintahkannya kepada kita. Oleh karena itu Bapak dan Ibu-ibu saudara kekasih, menyerahkan dirilah kepada Tuhan, karena Dia lebih tahu apa yang terpenting dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalaupun kita menghadapi tantangan itu bukan untuk menghancurkan kita, tetapi kita ingat segala tantangan yang kita hadapi itu adalah untuk menguatkan iman kita, untuk selalu percaya kepada Tuhan. Kiranya Tuhan menguatkan kita sehingga kita mampu melihat ke depan, yaitu kehidupan yang kekal abadi selamanya bagi orang yang percaya kepadanya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang kami dengar pada minggu hari ini. Engkau mengajarkan kami melalui Yeremia ketika bangsa Israel mengalami tantangan dan mereka harus dibuang ke Babel. Pada awalnya mereka berontak Tuhan, karena mereka takut bahwa mereka akan hancur untuk selama-lamanya, karena mereka telah dikalahkan, diperbudak oleh kerajaan Babel. Tetapi Yeremia mengingatkan mereka Tuhan, bahwa tantangan yang mereka hadapi itu, sekalipun mereka dibuang, bukan untuk menjadi kehancuran bagi mereka, tetapi itu adalah kebahagiaan mereka, karena mereka akan dikembalikan nantinya ke Yerusalem yang menjadi kebahagiaan, yang menjadi tanah perjanjian bagi mereka. Tuhan Allah Bapa kami, demikian juga kami Tuhan, Engkau menempatkan kami di dunia ini. Kami hidup di dunia ini Tuhan, bukan berarti kami untuk hidup selama-lamanya di dunia ini. Sama seperti bangsa Israel yang berada 70 tahun lamanya di dalam penderitaan, demikian juga hidup kami ini Tuhan di dunia ini menghadapi tantangan dan pergumulan. Kami menghadapi tantangan karena ekonomi, karena keluarga, karena anak-anak, karena penyakit, dan banyak hal yang membuat kami Tuhan menderita, membuat kami Tuhan kadang kecewa. Tetapi semuanya itu kami hadapi Tuhan, bukan supaya kami hancur, tetapi Engkau menghendaki kami Tuhan, supaya kami terlatih, supaya kami mampu, Engkau mampukan Tuhan, untuk menghadapi semuanya itu, sehingga kami sampai kepada tujuan yang telah Engkau rencanakan Tuhan, yaitu kebahagiaan yang kekal selama-lamanya. Sertailah kami Tuhan, sertailah anak-anak kami, sertailah seluruh yang kami kasihi, sertailah kami Tuhan, supaya kami tetap menyerahkan diri kepada Tuhan, dan supaya Tuhan selalu menyertai kami Tuhan, sehingga kami sungguh-sungguh beriman teguh, dan sehingga kami sungguh-sungguh melakukan kehendak-Mu Tuhan, menjadi garam dan terang di tengah-tengah dunia ini. Demikian juga Tuhan, saudara kami apabila ada yang sakit Tuhan, kiranya kami serahkan hanya ke tangan Tuhan, supaya Tuhan memberikan kuasa kepada para medis, sehingga mereka dikuatkan, dimampukan untuk memberikan kesembuhan yang daripada Tuhan untuk saudara kami yang menderita itu. Demikian juga saudara kami yang mengalami goncangan iman Tuhan, kiranya Tuhan juga yang menguatkan iman dan hati mereka, supaya mereka tetap kokoh hanya percaya kepada Tuhan saja. Terimalah kami Tuhan, dan sertailah kami di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat penebus kami. Amin.